Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya memberikan pelatihan tentang pembuatan faktur pajak dengan menggunakan e-faktur. Nah, untuk program e-faktur ini DJP sudah menyediakan sebuah laman ya, webnya DJP. Namun di web ini Anda tidak bisa mencoba-coba untuk belajar ya. Kenapa? Karena nanti data-data akan terkirim secara online di database-nya DJP. Maka DJP menyediakan program aplikasi setara dengan e-faktur ini khusus untuk belajar, jadi untuk coba-coba ya. Nah, bagaimana caranya nanti kita coba saya berikan kasus ya, transaksi di sebuah perusahaan. Nanti anggap saja kita nih sebuah perusahaan namanya PT Shinchan, bergerak di bidang perdagangan furniture ya, alamat ini ya. Kemudian kita mengalami, untuk mempermudah saya berikan 4 transaksi saja, 1 kali penjualan, 1 kali pembelian, 1 kali retur penjualan, dan 1 kali retur pembelian. Nah, untuk penjualannya kita melakukan penjualan ke CV Angkasa ya, dengan NPWP sekian dan alamat ini. Nah, nomor faktur yang kita buat adalah ini. Nah, nomor faktur ini kita harus tentukan di awal ya, awal bulan itu punya nomor seri. Jadi kita ciptakan nanti nomor seri itu disediakan oleh DJP 100 nomor ya. Kita nomornya nih ya, 01, 010, 16, 01 sampai 0100. Oke, lanjut ya. Untuk tanggal 2 ya, tanggal yang transaksi pertama yang kita jual apa? 5 unit kursi elephant dan 5 unit Citos ya. Dengan kalau setelah kita kalikan dengan harganya 250 dan 275, DPP atau dasar pengenaan pajak adalah 2.625 dengan PPN 10%. Jadi kita masih menggunakan PPN 10% karena kejadiannya di tahun 2016. Nah, untuk PPN tarif 11% itu nanti mulai 1 April ya, 1 April 2022. Oke, lanjut. Untuk tanggal 10, transaksi kedua, kita melakukan pembelian, di mana penjualnya adalah CV Merdeka. Kita beli ke CV Merdeka berupa 3 kursi Citos, harganya 225.000. Ya, dikalikan maka DPP-nya adalah 675. Dasar pengenaan pajaknya adalah 675. PPN-nya 10%, 67500. Ya. Kalau kita beli, maka kita tidak membuat faktur, tapi justru kita dikirimin faktur ya oleh si penjual nih, CV Merdeka. Kemudian tanggal 12 kita melakukan retur penjualan. Nah, retur penjualan berarti CV Angkasa, barang yang kita jual di CV Angkasa tanggal 2 itu ternyata dikembalikan lagi ke kita karena ada barang yang rusak berupa 1 kursi elephant dengan harga sesuai dengan transaksi sebelumnya ya, dengan PPN 10%-nya berarti 25.000 ya. Nah, apa buktinya? Bukti transaksi ini adalah kita harus membuatkan nota kredit, kebetulan nomornya adalah 3030. Transaksi keempat itu adalah retur pembelian, artinya barang yang kita beli dari CV Merdeka tanggal 10 itu ada yang rusak. 1 kursi Citos harga 225.000, PPN-nya 10%-nya ya, dan kita akan membuatkan nota debit nomornya 5050. Kalau secara manual, PPN yang harus dibayar oleh PT Shinchan ini dapat kita hitung dengan cara pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Oke, kita hitung dulu pajak keluaran. Pajak keluaran itu terjadi apabila kita menjual, ya. Maka berapa? 262.500 di sini. Nah, karena barang yang kita jual itu tadi diretur oleh si pembeli, ya, CV Angkasa, maka ada PPN 25.000. Ini mengurangi pajak keluaran, ya. Jadi seperti ini pajak keluaran dikurangi 25, sehingga pajak keluaran kita PT Shinchan adalah 237.500. Nah, sekarang ngurusi pajak masukan. Pajak masukan itu terjadi apabila kita melakukan pembelian, ya. Di sini pajak masukannya adalah 67.500. Namun
pada tanggal 20 kita mengembalikan 22.500 sehingga 22,5 ini akan mengurangi nilai pajak masukan. Sehingga berapa PPN yang harus dibayar oleh Shinchan adalah 27.500 dikurangi 45 sama dengan 192.500. Ini harus dibayar pada bulan SPT masa Januari 2016. Namun bisa dibayar tanggal 10 bulan berikutnya, jadi Februari 2016. Nah, bagaimana ini kita kerjakan dengan menggunakan aplikasi e-faktur versi dummy, ya. Maka kita buka dulu, Anda harus install dulu ya e-tax invoice ini. Kita klik di sini. Akan muncul tampilan sebentar lagi. Nah, semacam ini ya. Jadi bagaimana langkah-langkahnya? Begitu Anda buka ini, maka ada kotak dialog tidak dapat menghubungi e-tax. Nah, ini nggak masalah ya. Memang karena kita tidak terhubung dengan internet, karena ini kan program coba-coba ya, program dummy. Kemudian kita oke. Nah, di sini nanti ada pilihan. Nah, langkah-langkahnya sudah saya catatkan di sini ya. Kita ada 11 langkah kalau nggak salah di sini ya, 11 langkah. Langkah yang pertama, Anda harus login dulu ya dengan username admin dan passwordnya 123. Baru kemudian kita membuat database. Oke, kembali lagi ke sini. Kita klik di sini local database, kemudian kita klik connect. Username-nya adalah admin, A-nya besar. Ya, kemudian passwordnya adalah 123. Kemudian kita login. Nah, setelah itu akan muncul ini PT Shinchan. Ini tidak bisa diubah ya. Jadi memang defaultnya adalah PT Shinchan ya dengan data-data seperti ini. Oke, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua itu adalah kita harus membuat database terlebih dahulu. Kalau memang kita belum pernah membuat database sebelumnya ya. Untuk apa ini? Ini adalah untuk membuat folder atau meletakkan. Nanti data-data yang kita entrykan itu akan kita letakkan di mana. Gitu ya. Tapi kalau yang sudah pernah membuat database ya, maka caranya adalah tinggal klik connect ke database. Nah, dalam kasus ini anggap saja kita belum pernah membuat database ya, masih baru pertama kali. Maka kita lanjut di sini. Caranya adalah klik file ya, kemudian klik administrasi DB database ya. Kemudian di sini kita namakan ya. Anggap saja kita namakan, ini sudah pernah saya buat ya, e-tax sama Uniar. Saya kasih nama Uniar e-faktur gitu aja ya untuk membedakan. Bukan yang ini. Kemudian setelah saya buat, maka saya klik buat database. Nih ya. Saya klik OK, maka di sini muncul database akan saya letakkan di sini nanti, ya. Setelah itu saya sorot, ya, saya sorot di sini bukan yang ini, tapi yang barusan saya ciptakan ini. Kemudian saya klik connect database. Nih, kemudian ada kotak dialog database terkoneksi ya. Maka ini, bila tampilan di data form Anda belum berubah, jadi namanya nanti akan berubah, lakukan refresh untuk menyesuaikan dengan database baru. Saya klik OK. Kemudian saya close di sini. Nah, maka nama database di sini akan berubah menjadi Uniar e-faktur. Gitu ya. Berikutnya langkah yang ketiga, kita harus melengkapi profil dari PKP, pengusaha kena pajak. PKP-nya kan Shinchan ya, pengusaha kena pajaknya adalah Shinchan. Dengan data-datanya adalah seperti ini. Ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini. Caranya adalah
pilih manajemen upload. Kemudian klik profil alamat PKP. Kemudian Anda isikan di sini. Kode posnya kita coba lihat di sini. Kode posnya 65000. Kita Ctrl C, masukkan ke sini. Kemudian nomor teleponnya. Kemudian nomor HP-nya. Kemudian fax-nya. Kemudian penanda tangan, di sini namanya adalah Pak Sinchan ya. Jabatannya adalah direktur. Kemudian masa bukunya adalah 1 sampai 12. Artinya di sini tahunnya ya. Bulannya. Oke. Kemudian kita simpan. Oke. Ya, oke. Terus kemudian lanjut di tahap berikutnya itu adalah memasukkan menu referensi. Artinya kita nanti akan memasukkan nomor fakturnya ya. Nah, tadi kan disediakan 100 nomor seri faktur ya. Oke, di sini nanti setelah melakukan rekam nomor faktur, kita tentukan nomornya. Kemudian nanti kita memasukkan lawan transaksi serta barang-barang apa yang kita jual ya. Kita kembali ke sini. Nah, untuk melakukan referensi nomor faktur, kita harus klik referensi. No. Kemudian kita klik referensi nomor faktur. Situ. Kemudian kita klik rekam. Ya, rekam ring nomor faktur yang ini. Nah, kita tentukan di situ nomor awal faktur berapa, akhirnya berapa. Karena ada 100, maka kita masukkan di sini, C aja, di Ctrl C, tinggal tempel di sini. Kemudian terakhir nomornya adalah ini. Oke, tinggal tempel di sini. Kemudian kita klik rekam nomor faktur. Berhasil direkam. Oke, di sini. Kemudian kita close ya. Jadi di sini nanti nomor fakturnya mulai nomor berapa sampai berapa akan terlihat di sini ya. Kita klik close. Oke, kemudian lanjut. Langkah berikutnya adalah memasukkan lawan transaksi. Artinya kita ini nanti bertransaksi kepada siapa saja, baik penjual maupun pembeli. Dalam soal tadi ada penjualnya adalah CV, kita jual ke CV Angkasa dan kita beli ke CV Merdeka. Jadi untuk mempermudah saya contohkan dua ini saja ya. Maka untuk caranya memasukkan ke lawan transaksi ya dengan cara memasukkan secara manual atau bisa juga kalau banyak dengan cara melakukan impor data. Jadi ada data di Excel kemudian bisa kita impor ke program SPT ini. Namun karena ini cuma 2 saja, maka kita memasukkannya secara manual ya. Dengan cara referensi lawan transaksi, kita klik referensi, kemudian lawan transaksi, kemudian administrasi lawan transaksi. Ya. Kemudian kita klik tambah di situ. NPWP-nya ini tinggal saya mempermudah, ini saya copy aja.
Tuh. Kemudian namanya adalah apa tadi? CV Angkasa, ya. Kita klik di sini, CV Angkasa. Kemudian alamatnya itu jalan apa? Blok. Oh, ini blok 001. Anggap saja nomornya 001, RT-nya juga sama 001, RW-nya 001. Kelurahan apa? Di Siwalan-Kerto, Wonocolo, ya. Teleponnya nggak perlu ini. Kecamatan Wonocolo. Kemudian kabupaten atau kota, ya. Surabaya. Kode posnya anggap saja ada kode posnya, ya. Oh, 60234. 60234. Nomor teleponnya sesuai di sini. Dimasukkan. Nah, kemudian baru kita simpan di sini, ya. Oh, provinsinya belum, Jatim. Kita simpan. Kemudian ini berhasil disimpan. Apakah ingin membuat lawan transaksi baru? Ya, ya. Karena pembelinya kan belum kita masukkan, ya. Kita masukkan di sini untuk NPWP-nya CV Merdeka, ya. CV Merdeka. Kemudian alamat anggap saja begini, ya. Blok 2, RT 002, semuanya 002. Kemudian kelurahan apa, misalnya kecamatan apa, kabupaten misalnya sama Surabaya. Kode posnya misalnya begini, ya. Ini misalnya begini. Kemudian kita simpan. Oh, kode posnya nggak sama, ya. Bentar, kode posnya harus minta sama. Kode posnya 60286. Ya, ini berhasil. Kemudian, apakah ingin membuat lawan transaksi baru? Tidak, ya. Oke, berarti sudah kelihatan di sini ada 2. Kalau pengen mengubah misalnya di sini, ya, pengen mengubah ini, maka kalau CV ini kok koma, ya, saya jadi 0 gitu, ya, titik. Jalannya Anda ubah, apa yang Anda ubah di sini kelurahan, silakan, kemudian simpan. Itu kalau pengen ngubah. Kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya itu adalah memasukkan kodenya, ya, kode barangnya. Kalau yang kita jual adalah 2 jenis, kita kasih kode barang, nama barangnya ini dengan harga jual sekian, ya. Nah, maka caranya itu adalah kita klik referensi yang barang, ya, referensi barang dan jasa. Ingat, yang dikenakan PPN itu tidak hanya barang saja, tapi jasa pun juga
kena PPN ya. Asalkan pelakunya bertransaksi adalah PKP, pengusaha kena pajak. Nah, Anda bisa pelajari nanti siapa saja yang termasuk golongannya PKP, siapa yang bukan. Dengan cara bagaimana mengajukan atau secara otomatis Anda nanti akan sudah Anda pelajari di mata kuliah perpajakan ya. Berikutnya lawan transaksi, di sini barang dan jasa, kemudian administrasi barang atau jasa. Nah, berikutnya klik tambah. Kodenya adalah berapa tadi? 010 ya, sama 011. 010 sama 011. Begini, kemudian harga jualnya tadi berapa lupa? 250.000. Oke ya. Nah, tidak usah diklik termasuk PPN ya, karena 250.000 ini kan belum termasuk PPN. Kalau nanti Anda klik termasuk PPN, harga aslinya pasti kurang dari 250.000 ya. Maka Anda bisa klik simpan di sini. Nah, apakah ada kotak dialog lagi? Apakah Anda ingin membuat referensi barang lagi? Iya, karena satu yang belum Anda masukkan yaitu 011, namanya kursi Citos. Dengan harga berapa nih? 275.000. Gitu ya. Kemudian simpan. Apakah pengen lagi? Tidak, karena hanya 2 jenis barang saja. Maka akan tampil di sini. Kalau pengen mengubah gimana? Nih, elevennya salah misalnya, saya ubah. Ya, di sini kemudian disimpan. Misalnya salah kode atau salah harga ya. Tutup. Nah, setelah itu baru kita masuk di transaksi berikutnya ya. Kita tutup di sini. Transaksi langkah selanjutnya setelah langkah 1 sampai 4 sudah, maka tibalah saatnya kita bisa membuat faktur pajak ya, faktur pajak keluaran dan mengentry faktur pajak masukan. Ingat, kalau pajak keluaran kita yang bikin sebagai penjual, kalau faktur pajak masukan justru kita diberi faktur ya. Karena transaksinya tadi ada 4 ya. Yang pertama adalah melakukan input dulu, input pajak sesuai dengan transaksi yang ada. Maka caranya adalah kalau terjadi penjualan tadi di sini ya, kita jual ada 5 kursi, Eleven dan Citos ke CV Angkasa dengan faktur nomor sekian. CV Angkasa ini punya nomor NPWP sekian ya. Maka kita langsung ke sini lagi dengan cara klik faktur ya. Kemudian kita klik pajak keluaran karena jual pajak keluaran hubungannya. Kemudian administrasi faktur. Akan ada tampilan semacam ini, maka kita pilih di sini rekam faktur ya, karena kita akan bikin faktur. Kemudian kita carinya di sini pilih yang kepada pihak yang bukan pemungut ya. Pada pihak yang bukan pemungut PPN, karena pilihannya ada banyak. Kalau kita misalnya bertransaksi dengan lembaga pemerintahan yang dananya beli ke kita, dia tuh pakai duit dana APBN atau APBD, maka kita klik yang bendaharawan ya. Nah, kalau kita bertransaksi dengan swasta, private ya, maka kita pilih yang ini, bukan pemungut PPN. Kemudian jenis fakturnya adalah faktur pajak, bukan faktur pajak pengganti. Kalau faktur pajak pengganti itu kalau ada terjadi kesalahan, maka kita mengganti faktur pajak yang lama, yang sudah pernah kita buat. Karena ini yang pertama, maka kita pilih yang faktur pajak. Tanggal dokumennya karena ini terjadi tanggal berapa tadi?
tanggal 2 ya, tanggal 2 Januari, maka kita pilih di sini 02/01/2016. Ya, laporan SPT masa pajaknya otomatis kalau kita di sini 1 bulan Januari, maka langsung otomatis terisi di sini. Ya. Nomornya karena ini yang pertama, maka kita pakai yang lembar yang pertama, nomor yang pertama, nomor seri pertama. Oke. Kemudian kita klik lanjutkan di sini. Ya. Kemudian kita bertransaksi dengan yang namanya CV Angkasa Jaya tadi ya. Kita tidak perlu menuliskan NPWP di sini karena kita sudah pernah memasukkan data-data lawan transaksi. Maka kita pilih cari NPWP di sini. Kita F3 lagi, jadi 2 kali klik F3 ya. Nah, dengan CV Angkasa, maka akan seperti ini tampilannya. Ya, baru kita lanjutkan di sini. Oke, setelah kita masukkan di sini, maka akan muncul ini, tampilan seperti ini. Kita klik rekam transaksi, ya. Kemudian kita cari barangnya. Barangnya ini kan sudah pernah juga kita masukkan data-datanya ya. Maka kita tinggal pilih saja F3, kemudian kita klik F3 lagi. Kursi Eleven ini kita beli 5 ya, sesuai dengan soal 5. Harganya kalau 5 kali 250 ini langsung otomatis ya. Maka PPN-nya dia juga akan otomatis terhitung di sini. Ya, 10% dari 1.250.000. Nah, begitu juga untuk barang-barang yang lainnya. Kita simpan dulu untuk yang kursi Eleven ini. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Ya, karena yang kursi CITOS kan belum kita masukkan ya. Kita kasih kode di sini F3 lagi 2 kali yang CITOS. Di sini 5 juga di soal 5 ya. Nah, dikalikan ini pun PPN-nya juga langsung tersimpan. Kita simpan di sini apakah ingin ada transaksi baru jenis kursi yang lain lagi? Tidak. Ya. Nah, maka ini akan terrekam di sini. Ya. Oke. Nah, kalau kita sudah membuat ini ya, maka data ini harus kita laporkan ke pajak ya, ke DJP. Makanya harus di-upload ya, di-upload dulu. Kita simpan dulu di sini tadi transaksinya. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Tidak. Nah, maka yang barusan tadi kita entry faktur pajak tadi, kita ingin lihat di sini preview. Diklik dulu, diklik disorot dulu, kemudian kita preview. Nah, akan terlihat ya transaksi yang kita lakukan tanggal 2 itu tadi akan muncul faktur pajaknya secara otomatis, namun tidak ada barcode-nya ya. Jadi 262.500. Oke, kita tutup. Nah, sekarang kita coba ini kita laporkan ke pihak pajak ya, kita laporkan. Kenapa kita laporkan? Karena kalau di sini status approve-nya itu masih belum approve, maka artinya ini belum kita laporkan ke DJP ya, secara online. Untuk bisa ini akan berubah menjadi sudah approve, maka kita harus mengklik upload ya, upload di sini. Kemudian apakah Anda ingin mengupload faktur? Kalau nggak jadi kayaknya ada salah, nggak no ya. Tapi kalau sudah mantap, sudah benar, kita klik yes ya. Diproses, maka kita klik OK. Ya, gitu ya. Nah, kemudian sudah di sini kalau kita lihat statusnya harus sudah approve di sini. Approval sukses. Oke ya, sudah bisa dimengerti ya.
Oke, kemudian saya lanjutkan untuk transaksi berikutnya, yaitu pembelian. Ya, pembelian kita beli ke CV Merdeka. Caranya adalah sama seperti penjualan, kita klik faktur, kemudian pajak masukkan. Ya, jangan yang pajak keluaran, karena kalau beli kan hubungannya sama pajak masukkan. Klik admin faktur. Kemudian kita rekam faktur. Kita isikan di sini nomor fakturnya. Si pembeli itu nomor fakturnya sini. Nomor fakturnya itu adalah fakturnya dari dia. Ya, jadi fakturnya adalah dari dia. Dia pakai nomor ini 010, beda ya. Kok 1 jadi 70 ya? Karena ini kan produk kita, faktur kita. Sedangkan kalau kita beli kan fakturnya CV Merdeka. Dia sudah sampai nomor 070. Masuk di sini, klik di sini ya. Kemudian ini pun sebetulnya bisa kita cari, jadi nggak manual, ya nggak manual kita copy gitu nggak, tapi kita cari di sini, kemudian F3 lagi ke Merdeka ya, sudah otomatis terisi. Kemudian tanggal fakturnya, tanggal berapa ini tadi transaksinya, tanggal 10 ya, tanggal 10. Maka kita isikan di sini 10.01 10.01.2016. Kemudian masa pajaknya Januari 2016. Apakah faktur pajak ini dapat dikreditkan? Iya, bisa ya. Jumlah fakturnya berapa? 6.700.500, DPP-nya 675. 6.700. Kita klik di sini. DPP-nya ya. 6.700.500. Gini, ini akan otomatis di sini 6.700. Oke, bisa dipahami ya untuk rekam faktur pajak masukan. Oke, kemudian kita simpan di sini. Apakah Anda ingin memasukkan barang lagi, beli lagi? Tidak ya, karena satu aja kan CITOS ya. Nah, akan muncul di sini. Kemudian selanjutnya kita juga harus mengupload ini ke pihak pajak ya, karena kalau kita lihat pasti di sini belum approve. Nah, ini belum approve ya. Maka caranya adalah kita sorot di sini, kemudian kita klik upload faktur. Kita sudah yakin ini. Oke. Kemudian kita klik OK. Kalau kita ingin lihat detailnya, ini tadi ya yang barusan. Nah, untuk faktur masukan ini, faktur pajak masukan, sekali lagi tidak perlu kita buat ya, karena justru kita menerima lembar fakturnya. Tidak seperti yang transaksi yang pertama, kita harus mencetak atau membuatkan faktur pajaknya ya. Kemudian kita bisa tutup. Langkah berikutnya, setelah input pajak masukan dan pajak keluaran ya, kemudian kita transaksi berikutnya retur ya, retur penjualan maupun retur pembelian. Kita kembali ke sini. Untuk retur penjualan, maka caranya adalah kita pilih faktur lagi, kemudian kita pilih pajak keluaran, kemudian kita pilih administrasi
faktur, kemudian retur pajak keluaran, administrasi nota retur. Itu ya. Nah, kemudian kita pilih di sini F5. Saya ulangi, untuk retur penjualan di tanggal 12 kita melakukan retur penjualan itu dengan cara klik faktur ya, kemudian pajak keluaran, bukan retur pajak keluaran ya. Jadi retur dengan cara klik faktur kemudian pajak keluaran, bukan retur pajak keluaran. Pajak keluaran, kemudian administrasi faktur. Nah, akan muncul tampilan semacam ini ya. Kemudian kita klik di sini ya. Kemudian setelah itu kita sorot, kemudian klik retur di sini. Returnya ada di sini. Kemudian apakah ingin meretur faktur ini ya? Kita klik yes. Kemudian di sini ke angka saja ya, ke angka saja ya. Tanggal fakturnya dulu tanggal 2, nomor dokumen faktur itu pakai nota kredit 3030. Ctrl C, masukkan di sini. Kemudian tanggal returnya tanggal 12 ya. 12/01/2016. Kemudian masa pajaknya otomatis 1/2016. Berapa yang diretur dari 2.625 ini? Yang kita retur dari 2.625 ini adalah 250.000 ya. Jadi cuman 250.000. 250. Kemudian PPN-nya ini otomatis 10%-nya dari ini ya. PPN barang mewah tidak ada. Maka kemudian setelah kita isikan, maka kita klik simpan ya. Retur pajak berhasil disimpan. Nah, kemudian bagaimana cara melihat retur penjualan yang barusan kita buat? Itu bisa kita lihat di sini ya. Dan kita nanti langsung upload begitu. Kita lihat preview dulu. Ini yang tadi. Kalau kita pengen lihat. Kemudian kita coba kita close dulu ya. Untuk melihat retur itu caranya faktur, kemudian retur pajak keluaran ya. Kemudian admin nota retur. Nah, muncul ini ya. Nah, kita nanti harus upload ini karena tujuannya adalah untuk melaporkan ini. Kalau kita sudah mantap, ini sudah benar yang kita isi. Oke, setelah kita sorot dulu, jadi harus disorot. Kemudian kita upload retur. Nih, apakah yakin sudah benar ya? Kita klik yes. Oke. Kalau pengen lihat detail lagi nih. Kemudian kita close ya. Oke, sudah selesai untuk yang transaksi yang ketiga. Sekarang transaksi yang keempat adalah retur pembelian atas barang yang kita beli tanggal 10. Nah, ini returnya kejadiannya tanggal 20. Maka caranya adalah kita klik faktur lagi, pajak masukan, kemudian administrasi faktur, kemudian di sini ada F5 ya. Perbarui di sini, kemudian kita sorot di sini, kemudian klik retur faktur. Kemudian apakah yakin sudah meretur ini? Kita klik yes. Ya. Kemudian ada tampilan semacam ini. Nah, apa tadi yang ingin kita retur ya?
atas kejadian pembelian tanggal 10. Nama dokumennya itu adalah nota debit ya, 50-50. Kita Ctrl C, kemudian kita masukkan tempel di sini. Kemudian tanggal returnya itu tanggal 20 tadi ya, 20/01/2016. Masa pajaknya otomatis 01/2016 nanti ini. DPP-nya itu adalah 225 ya, 225.000. Kita masuk di sini. DPP-nya 225.000. Di sini PPN-nya akan 10% dari sini otomatis. Ya, 22.500. Kemudian baru kita simpan. Ya, retur faktur berhasil disimpan. Kemudian setelah itu ya, kita bisa melihat retur pembelian ini yang barusan kita isikan. Ya, kita bisa silang di sini, close dulu, klik faktur, kemudian retur pajak masukkan, administrasi nota retur. Nah, ini. Ya, sekaligus kita akan upload di sini. Kita sorot dulu, kemudian kita klik upload retur di sini, kemudian kalau sudah yakin isinya sudah benar, maka kita yes, kemudian kita oke. Selesai untuk semua transaksi, 4 transaksi itu. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah ini, membuat SPT, pelaporan SPT masa. Berarti masa Januari. Ya, jadi kalau PPN itu dibuat setiap bulan. Transaksi yang terjadi dalam bulan itu harus kita hitung berapa keluarannya, berapa masukannya, kita kurangkan. Maka itulah PPN yang harus kita bayar. Nah, untuk melakukannya PPN ini ada berapa langkah ini? Ada 4 langkah lagi. Ya, posting dulu, kemudian melakukan pembuatan SPT, kemudian mengisi formulir-formulir dan mengisi formulir induk, serta nanti kita akan dapatkan file CSV ya, file CSV nanti yang akan kita laporkan sebagai lampiran dokumen. Oke, untuk kita sudah masuk di SPT. Kita klik SPT, kemudian kita klik posting. Tujuannya adalah untuk melaporkan SPT bulan itu. Ya, kalau ini adalah bulan tadi soalnya Januari, maka pilih 1 di sini. Tahun pajaknya adalah 2016. Nah, kemudian kita harus ngecek dokumen-dokumen yang sudah pernah kita upload tadi. Ya. Nah, di sini tadi kan harusnya pajak keluaran ada 2 ya, ada 2 dokumen, yaitu faktur pajak keluaran dan satunya yang mengurangi apa? Karena ada retur penjualan nota kredit ya. Sedangkan yang PM ini adalah karena kita mengupload saat kita membeli, berarti pajak masukan, dan saat kita meretur barang yang sudah kita beli. Kita cek di sini ada 2 ya, 2 masing-masing. Setelah itu kita klik posting ya, dan kita klik OK. Ya. Jadi itu untuk memposting dulu. Setelah itu, maka kita harus membuka SPT kita karena kita harus memasukkan data-data ya. Klik SPT, kemudian buka SPT. Sini ya. Nah, kita harus mengisikan di sini harus mengisikan identitas ya. Mengisikan identitas perusahaan. Kalau misalnya tadi kita lupa di awal tidak mengisikan identitas perusahaan. Tetapi kalau sudah muncul profilnya kita ini siapa ya, maka kita akan perbarui tampilan di sini. Ya, karena ini adalah untuk Januari 2016. Kalau tidak, kenapa nggak perbarui tampilan? Maka yang muncul adalah yang bulan lalu. Yang berarti bulan lalu itu Desember 2015 ya. Perbarui tampilan dulu. Sini. Nah, ini yang muncul di sini kita. Kemudian
klik disorot di situ, klik lagi buka SPT untuk diubah. Sini. Nah, oke, kalau sudah, maka langkah berikutnya itu kita klik SPT lagi. Setelah posting, kemudian buka, sudah. Sekarang formulir-formulirnya. Kita coba kenalan ya, formulirnya itu apa aja. Yang A1. A1 itu adalah profilnya, ya, profilnya ini. Oke. Kemudian kita tutup. Kemudian yang A2. Yang A2 itu adalah data-data pajak keluaran ya kepada CV Angkasa. Oke. 1111 A2 itu informasi tentang data-data yang sudah berhasil kita masukkan. Kemudian yang lampiran B1. Ya. Lampiran B1 ini kalau kita lihat tidak ada hubungannya dengan kita, ini BPNBM ya. Kemudian yang B2 ini adalah pajak masukan, info tentang pajak masukan yang data-datanya sudah kita masukkan tadi. Kemudian ada lagi B3, apa itu? Tidak ada hubungannya sama kita nih yang B3. Dan kemudian yang lampiran 1111 AB. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Jadi ini rinciannya. Nah, ini adalah rangkumannya dari formulir lampiran. A1, A2, B1, B2, B3 ini akan jadi satu di sini ya. Formulir 1111 AB. Kita lihat di sini ada 3 bagian. Ada bagian 1, bagian 2 dan bagian 3. Nah, bagian 1 ini menjelaskan tentang penyerahan, ya, dia pakai istilah penyerahan atau kalau kita sering sebut di sini dengan istilah penjualan. Kalau pajak penjualan itu dia pakai istilahnya penyerahan, ya. Penyerahannya sesuai data kita tadi sudah kita masukkan adalah 237.500. Kemudian di bagian kedua itu adalah melihat rekap data masukan ya akibat kita melakukan pembelian. Jadi 450, kemudian PPN-nya adalah 45.000. Bagian ketiga, nah ini adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan. Tadi 45 ya. Kemudian 45 itu dari mana 45? Kita coba cari di sini. 45 adalah dari pajak saat kita beli kemudian kita retur, maka 45 munculnya. Kemudian di B2 ini apabila di bulan yang lalu masa pajak yang sebelumnya itu kita pernah melakukan pembetulan atau kelebihan ya, ada kelebihan PPN, kita kebanyakan bayar, maka ini bisa mengurangi pajak yang harus kita bayar atas PPN. Kalau tidak ada, ya tidak perlu kita isi. Ya, baru kita simpan di sini. Ya, kemudian kita oke. Ya, kemudian kita close. Langkah berikutnya adalah SPT, ini sudah. Sekarang yang formulir induk. Ya, kita pilih yang di sini. Nah, ini pun ada banyak bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 2H, bagian 3, 4, 5, dan bagian 6. Kita lihat dulu, kita cek yang bagian 1. Ya, bagian 1 itu adalah melihat lagi jumlah penjualan. Ya. Nah, akan ketahuan berapa PPN keluarannya. Kemudian bagian 2 ini adalah apabila ada lebih bayar atau kurang bayar ya dari bulan yang Januari ini, berarti kalau PPN keluaran kita aja 237.500 dan
PPN masukan itu 45, maka yang kita bayar bulan ini adalah 192.500. Itu cocok dengan perhitungan manual kita. Ini. Ya. Kemudian di sini kurang bayarnya sudah, PPN kurang lebih pada SPT yang dibetulkan tidak ada, PPN pada pembetulan tidak ada, maka kurang bayar ini kita isi untuk mencari NTPN itu kita lihat di sini ya. Itu adalah kalau kita sudah membayar. Jadi data-data nanti kalau kita isikan di sini, nanti SSP-nya akan muncul ya. NPTN itu adalah nomor transaksi penerimaan negara. Setelah kita bayar melalui ATM atau virtual account, ya, maka di email kita muncul verifikasi berapa nomor NPTN kita. Anggap saja ini. Ya. Maka nanti kita bayarnya adalah sesuai yang tadi 192 berapa itu. Nah, di bagian 2 ini tadi karena kita butuh mengisikan nomor NTPN, maka kita harus klik SSP di sini ya. SSP. Kemudian kita klik tambah. Oke. Kemudian untuk kode pajaknya, kode jenis pajak, kita isikan di sini PPN dalam negeri. Ya. Kemudian untuk kode jenis setoran, kita pilih di sini adalah setoran masa PPN dalam negeri. Ya, jadi pilih yang itu. Nah, kemudian jumlah itu tadi 192 itu akan kita bayarkan kan paling lambat 10 bulan berikutnya. Jadi kita tulis di sini 10/02/2016. Itu ya. Nomornya setelah kita dapat email verifikasi, ini nomornya 35 ini. Kita tempel saja di sini. Begini. Nilainya adalah berapa tadi? Nilainya 192.500. Kita bayarkan ini. Oke ya. Setelah nilainya kita isi, kemudian kita simpan. Kita simpan. Apakah ini Anda ingin merekam SSP ya? Nah, ini kalau tidak ya kita tutup di sini. Maka nanti ditutup di sini. Maka di bagian 2 ini langsung terisi ya, nomor NTPN tadi. Oke ya. Berikutnya di bagian 2H ini apa ini? Nih. Bagian 2 akan terisi, bagian 3, 4, 5 ini adalah PPN terhutang, kegiatan membangun sendiri. Kita tidak ada di soal membangun sendiri. Untuk pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP yang gagal berproduksi, kita tidak ada soal itu. Untuk PPN barang mewah, kita tidak ada ya. Maka kita tidak perlu mengisi bagian 3, 4, dan 5. Jadi dibiarkan. Setelah itu bagian 6. Bagian 6 ini akan kita tulis di sini ya. Formulir-formulir apa yang perlu dilengkapi tadi ya. AB. Kemudian ini B1, B1 enggak. Ini lainnya mungkin ada hal-hal lain yang harus dimasukkan di sini filenya. Kemudian nama jelasnya PKP-nya siapa tadi? Sinchan ya. Kemudian di sini jabatannya adalah direktur. Nah, kemudian ini Jakarta tanggal, anggap saja kita melaporkannya bulan Februari ya, karena paling lambat kan Februari 10
02/2016. Oke, selesai sudah, kita kemudian simpan ini. Data berhasil disimpan. Kemudian setelah simpan, kita akan mengubah file menjadi CSV. Ya, kita akan mengubah file menjadi CSV. Maka kita harus masuk menu SPT, kemudian pilih buka SPT, kemudian buat file CSV dan PDF, tentukan nyimpennya di mana. Ya, kita coba satu persatu ya. Di sini SPT. Tuh ya. Masuk menu SPT, pilih buka SPT. Buka SPT. Nih. Kemudian kita klik setelah disorot, kemudian kita klik di sini ya. Nih. Nah, kita akan menyimpannya di mana? Anggap kita menyimpannya di dokumen ya. File tipenya adalah ini. Folder name-nya adalah ini. Kemudian kita save di sini. Kemudian kita coba lihat di dokumen. Aduh, terlalu banyak, mana ya, tersimpan di mana ini? Kita coba ulangi lagi di sini. Saya pilih di desktop aja. Kemudian CSV file ya, mudah-mudahan bisa. Namun kadang ada aplikasi yang sudah kita download ya, kita install, kemudian tidak bisa terlihat nama filenya ya. Karena ada yang mungkin ada yang error atau tidak sempurna pada saat Anda menginstalnya ya. Jadi kalau anggap saja ini kita coba ya di desktop, kemudian kita save di sini. Yang namanya CSV. Oh, bukan ini. Jadi ini memang tidak tersimpan ya. Jadi tidak ada menu untuk tidak bisa untuk menyimpan CSV-nya. Tapi nanti kalau sudah pakai program yang sesungguhnya, bukan yang dummy, nanti Anda tinggal caranya seperti ini sama ya, tinggal begini, kemudian nanti diletakkan di mana gitu ya tempatnya. Demikian untuk tutorial cara pembuatan e-faktur dengan menggunakan program dummy ya. Selamat belajar, semoga sukses selalu menyertai Anda.